Sebentar ya, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fitra Afandi Isyatik. Saya perawat anestesi di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas. Ya. Oke. Kita hari ini akan masuk ke materi skill lab ya. Materi skill lab-nya mengenai patient safety ya. Yang dibahas mengenai patient safety-nya yaitu tentang konsep desinfeksi. Konsep desinfeksi, ada yang sudah tahu apa itu desinfeksi? Halo? Ada yang sudah tahu konsep desinfeksi? Mbak, Mas? Halo? Mbak, Mas? Halo? Pada tidur. Halo Pak. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan desinfeksi? Kok diam semua ya? Mbak? Suara saya jelas nggak ya? Gimana Pak? Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas, oke. Saya tadi nanya, udah ada yang tahu belum makna dari desinfeksi itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Itu Pak, proses menghilangkan mikroorganisme. Oke. Dengan Mbak siapa ya? Sakila Pak. Oh, Mbak Sakila. Oke. Mbak Sakila ya. Mbak Sakila aslinya dari mana? Lampung. Oh, Lampung, Insya Allah. Ya, oke. Nanti kita lanjut sambil perkenalan, tapi kita masuk ke ini dulu ya. Materi sebentar, sedikit aja. Ya. Lanjut ke
Pokok bahasannya. Oke. Pengertian, klasifikasi dan penggolongan, penggunaan, kemudian metode-metode dari desinfeksi itu sendiri ya. Oke. Pengertian desinfeksi, desinfeksi adalah betul tadi membunuh organisme-organisme patogen kecuali spora kuman dengan cara fisik atau kimia. Dilakukan terhadap benda mati. Ya, alat-alat. Oke. Desinfektan itu adalah bahan kimianya atau bahan fisika yang digunakan. Kemudian antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik pada jaringan hidupnya. Yang kemudian adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah proses pembebasan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Ya. Lanjut. Bahan desinfektan dapat digunakan untuk proses desinfeksi tangan, lantai, ruangan, peralatan, dan pakaian. Tetapi tidak semua desinfektan dapat digunakan sebagai bahan antiseptik. Ya. Kenapa kok tidak semua desinfektan dapat digunakan sebagai bahan antiseptik? Karena antiseptik itu harus bersifat tidak merusak jaringan atau tidak bersifat keras. Desinfektan itu tidak semuanya bersifat tidak merusak. Ada beberapa desinfektan yang dia merusak jaringan, korosif untuk sifatnya. Ya. Kemudian desinfektan dapat ditambahkan dalam proses sterilisasi. Nah, kriteria dari desinfeksi ini adalah bekerja cepat menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar. Aktivitas tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan. Ya, tidak toksik pada hewan dan manusia. Tidak bersifat korosif. Tidak berwarna dan meninggalkan noda, kemudian tidak berbau atau baunya disenangi. Bersifat biodegradable atau mudah diurai. Larutan stabil, mudah digunakan dan ekonomis, aktivitas berspektrum luas. Tujuan dari desinfeksi ini adalah mencegah terjadinya infeksi, mencegah makanan menjadi rusak, mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri, kemudian mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Nah, klasifikasi dari desinfektan ini ada alkohol, ya, itu ada etil alkohol atau propil alkohol. Pokoknya alkohol itulah. Ya. Kemudian aldehid, kemudian biguanid, terus senyawa halogen, terus fenol, klorsilenol. Ya. Kemudian ada macam desinfektan sumber lain. Ini sudah masuk semua kan? Halo Mbak? Mbak, Mas? Mbak, siapa Mbak? Mbak Sakila? Iya, Pak. Kelompoknya sudah masuk semua kan? Sudah, Pak. Ya, oke. Soalnya kemarin yang kelompok berapa ya? Ada yang belum masuk, jadi harus diadmit dulu. Ini sudah kumpul semua ya, alhamdulillah. Ya, kemudian kita lanjut, ada macam-macam desinfektan sumber lain ini, ada garam logam berat, air raksa, dan perak. Ya, kemudian ada zat pewarna, pewarnaan bakteri memiliki daya bakteristik, ya. Dan klor dan senyawa klor.
Ya, kemudian ada fenol dan senyawa lain. Kemudian ada kresol. Ya. Penggunaan dari desinfektan ini sangat penting digunakan di rumah sakit untuk melindungi pasien dan petugas kesehatan dari mikrobakteri. Ya, digunakan sebagai aseptik, kemudian digunakan sebagai antisepsis, digunakan sebagai desinfeksi tingkat tinggi, kemudian mencegah penularan mikroorganisme. Ya, kemudian ada asepsis, ya, asepsis tadi, asepsis atau aseptik ya. Nah, asepsis adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi guna mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Tujuannya yaitu mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidup maupun benda mati agar alat-alat kesehatan dapat aman digunakan. Ya. Kemudian ada antisepsis. Nah, kemudian antisepsis ini adalah menurunkan jumlah mikroorganismenya pada kulit, selaput lendir, atau bagian tubuh lain dengan menggunakan bahan antimikrobial atau antiseptik ya. Desinfeksi tingkat tinggi. Nah, desinfeksi tingkat tinggi ini proses yang menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakteri pada benda mati dengan merebusnya, mengukus, atau penggunaan desinfektan kimia. Nah, ini langkah-langkah DTT ini ada yang merebus. Kalau merebus dia 20 detik dalam panci ya, panci bukan panik gitu. Panci tertutup ya. Seluruh alat direndam ya, kemudian direbus. Setelah direbus harus segera dipakai setelah dinginnya. Kemudian pada saat perebusan begitu air sudah mendidih, mulai dihitung 20 detik tadi itu. Setelah itu matikan. Nah, kemudian air didinginkan, kemudian bisa langsung digunakan, ya kan? Nah, kemudian ada DTT dengan bahan kimia. Alat-alat didekontaminasi dulu, dicuci, dibilas, kemudian dikeringkan. Ya. Pencucian alat menggunakan bahan kimia, mungkin dengan Lysol atau dengan Safflon, ya, desinfektannya, ya. Kemudian bilas dengan air yang telah direbus. Nah, setelah dibilas, baru alat yang tadi telah disinfeksi tadi segera dipakai atau disimpan. Ya. Disimpan bisa ada tempat khusus buat, ada beberapa rumah sakit yang dia mempunyai ruang khusus untuk penyimpanan alatnya, ya, dan biasanya ini nggak perlu disterilisasi, nggak sampai ke proses sterilisasi, cuma sampai dicuci, dibilas itu tadi, sampai dengan air yang direbus tadi itu ya untuk DTT. Kemudian ada prosesnya disebut mengukus. Nah, gunakan panci perebus dengan 3 susun, kemudian letakkan benda yang disinfeksi pada nampan pengukus. Nah, di situ ada lubang supaya uapnya bisa naik ke atas juga. Ya. Susun nampas pengukus di atas panci rebus yang berisi air. Letakkan penutup di atasnya, ya, paling atas, dan panaskan air hingga mendidih.
Jika uap sudah keluar di celah antara panci, mulai hitung sampai waktu pengukusannya. Waktu pengukusan itu kurang lebihnya 20 menit. Ya bisa lebih lama, tapi airnya juga harus disesuaikan. Kalau terlalu sedikit nanti rusak pancinya. Ya. Terus angkat nampan paling atas, berisi benda tersebut dan letakkan di panci perebus yang kosong. Ya, supaya didinginkan. Oke, metode desinfeksi itu ada 3 macam. Ada fisik, mekanis, kimia. Ya. Kalau fisik itu adalah dengan prosedural yang mengakibatkan perubahan suhu, tekanan, dan radiasi. Ya. Contohnya dia dengan pembakaran, dengan pendidihan, dengan sanitasi atau desinfeksi tingkat tinggi tadi. Ya. Makanya bisa perubahan suhu, ada tekanan, dan juga ada radiasi tadi ya. Ada radiasi tadi. Kemudian secara mekanis, yaitu membersihkan permukaan tubuh menggunakan bahan antiseptik atau desinfektan. Membersihkan permukaan tubuh bahannya, alatnya, atau pasiennya. Ya. Kemudian mencuci tangan dengan antiseptik, membersihkan luka dengan alkohol. Ya. Biasanya kalau membersihkan luka dengan alkohol ini bukan dengan orang yang mungkin sadar ya. Biasanya ini pada pasien-pasien pre-op untuk pas dilakukannya draping. Ya. Itu memang harus didisinfeksi dengan antiseptik. Ya, biasanya alkohol sama povidone iodine ataupun betadine. Ya. Kemudian ada kimia. Ya, tadi ya yang kimia tadi itu adalah dengan menggunakan substansi pada cair gas yang memiliki komposisi molekuler dan menyebabkan terjadinya reaksi. Ya, ya. Contohnya itu senyawa fenolik, alkohol tadi itu. Bahan-bahannya kimia itu ya bahan-bahan desinfektannya itu ya. Bahan-bahan desinfektan untuk dilakukan infeksi. Oke. Kurang lebih untuk materinya itu aja. Terus nanti sebelum kita lanjut ke video alat-alat anestesi, sudah ada yang tahu alat-alat anestesi? Mbak Sakila. Halo, Mbak Sakila. Tahu, Pak. Ya. Ada yang sudah tahu alat-alat anestesi? Mbak? Kecil suaranya. Ada yang sudah tahu alat-alat anestesi belum? Mbak? Halo, Mbak?
Halo. Mesin anestesi, Pak. Misalnya sesi, oke. Selain itu kayak yang kecil-kecil aja. Kalau anestesi itu kan besar, yang besar. Alat-alat Wait, Pak. eh, apa? Apa? Alat suntik itu, Kak, Pak. Kayak laryngoskop gitu. Ada yang udah tahu? Terus ada stilet. Udah yang tahu belum? Oke. Saya mau absen. Belum, Pak. Oke. Saya mau absen. Tolong per mahasiswa menjawab ketika saya panggil namanya ya. Sebutkan nama, alamat, bukan alamat, asal aja ya. Asal aslinya dari mana? Ya. Nggak pakai gambar nggak apa-apa. Kalau memang mungkin malu ataupun mungkin lagi di klinik kayak Mbak Sakila, nggak apa-apa. Ya. Oke. Dari pertama ini ada Mbak Novi Sapitri. Mbak Novi Sapitri dari mana? Dari Cilacap, Pak. Oh, Cilacap ya. Cilacap ini nih kerupuk tenggiri. Ya. Ya, kerupuk tenggiri. Ya, terus ada Sulisiani. Ini dari mana Mbak Sulisiani? Dari Pemalang, Pak. Pemalang ini kue apa itu namanya? Nanas. Cubit. Oh, nanas juga ya. Ya, apa itu? Ya. Nanas madu. Nanas madu ya. Ya, Mbak Sulisiani. Terus ada Rizky Ardi. Laki-laki apa perempuan Rizky Ardi? Mas, Pak. Mas ya. Mahal berarti ya. Iya. Ya, ini ngomong-ngomong kita ada berapa mahasiswa ya totalnya untuk kelompok berapa ini kelompok 1 ya? Ini Kelompok 3, Pak. ya. Kelompok 3 kelas A ya. A bener ya? Iya, Pak. Tadi Mas ada berapa mahasiswa ya kita ya? Yang malam ini ikut skill lab. Yang ikut skill lab cuma 10 orang, Pak. Orang ya. Oke, udah saya sebutkan berarti 2 ya. 2, 3 sama Mas Rizky Ardi. Mas Rizky Ardi dari mana aslinya? Cilacap. Oh, Cilacap, pada baik ya. Pada baik. Kerupuk tenggiri. Ya. Oke. Terus Mbak Tika Wahyuni dari mana ya Mbak Tika Wahyuni? Dari Cilacap juga, Pak. Cilacap, Sake wong Cilacap Cipule ya. Terus ada Mbak Sakila dari Lampung tadi ya, Mbak Sakila dari Lampung. Lampungnya mana Mbak Sakila? Lampung Utara, Pak. Lampung Utara ini mana ya? Musuji. Enggak. Kota Bumi. Oh, Kota Bumi ya? Kota Bumi. Ya, Pak. Terus ada siapa nih ya? Rea Alif. 10 berarti sudah 1, 2. Ya, Pak. Ya. Laki toh Rea Alif. Laki, Pak. Oke. Gambarnya kucing.
Dari mana Mas Realif? Purbalingga, Pak. Purbalingga, Purbalingga ini pakai duren juga gitu ya. Iya, Pak, lagi musim. Purbalingga, Banjarnegara, Pagerangan, Cilacap ya. Oke. Iwak. Ikan laut. Ya. Oke, kemudian ada Rizal Rizky Dewa apa Dewa Ruci. Dewan Dana, Pak. Oh, Dewan. Soalnya titik-titik itu. Dewan Dana ya. Dari mana Mas Rizal Rizky Dewan Dana ini? Dari Sidoarjo sebelahnya Surabaya, Pak. Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, Pak. Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo ini lumpur lapindo ya. Iya, Pak, di Lumpur Lapindo. Bukan di Lumpur Lapindonya sih, dekat Lumpur Lapindo, Pak. Ya deket ya. Kemudian ada Wafa Nur Aziza, ini perempuan nih. Iya, Pak. Ya, Mbak Wafa dari mana ini? Aku dari Indramayu. Oh, Indramayu. Indramayu ya Jaseng ya. Gitu. Kenapa, Pak? Ngapak juga iya, Sunda juga iya. Kalau Indramayu ya. Sama kayak Cirebon ya. Mirip-mirip Cirebon. Iya. Mirip Iya, Cirebon. iya, Ya? Pak. Ya. Terus ada Feni Gratia Sipayung. Saya, Pak. Saya asli Sumatera, Pak. Tinggalnya di Jawa Barat. Asli Sumatera mana Sumateranya? Dari Sumatera Utara? Utara, Pak. Iya, Oh. Pak. Sumatera Utara mana? Nias lagi? Enggak, Pak. Saya di Saribudolok, Pak. Oh, Siantar. Sipirok Dolok Hole. Enggak, Pak. Masih jauh, Pak. Oh, iya. Kalau sama Sosa nggak sampai, kejauhan. Mandailing. Kejauhan, Pak. Saya tahunya Padang Sidempuan. Lumayan, Pak. Dari situ, Pak. 5 jam, Pak. Oh, 5 jam lagi. Wih. Jauh lagi ya. Iya, Pak. Ya. Terus ada marganya apa sih, Payung? Iya, Pak. Payung ya. Terus ada ini Cynthia Hasanah. Sudah satu. Iya, Pak. Mbak Cynthia dari mana ini? Kalimantan, Pak. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah itu mana ya? Palangka, Pak. Palangkaraya. Oh, Palangkaraya ya. Iya, Pak. Palangkaraya. Oke. Ini yang ada semua di sini nih, kenapa pengen jadi di anestesi? Tertarik? Suka, Pak. Suka kenapa? Anestesi itu Karena berhubungan dengan suntikan, Pak. Prospek Suntikan. kerjanya lebih besar, Pak. Suka nyuntik apa suka disuntik? Pengennya nyuntik aja nggak pengen? Ya suka nyuntiknya ya. Ya, yang lain ada mungkin terinspirasi dari kakaknya atau orang tuanya atau karena disuruh orang tua, udah kamu gak jadi apa-apa, jadi penata anestesi aja, di perawat anestesi aja, akeh duitnya pokoknya. Ya. Tanpa paksaan, Pak. Alhamdulillah. Iya, karena kalau perempuan masuk ke ranah anestesi itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi anestesi ini
Kita berapa menit lagi ngomong-ngomongnya, saya kok lihatnya di mana ya? Lihatnya di mana ya, Mbak? Supaya tahu berapa menit lagi kita. Karena kalau saya mau ngasih video, takutnya nanti pas lagi ngomong tiba-tiba mati. Ada yang tahu nggak di mana saya nyari berapa menit lagi ya sisanya ya? Atau nanti dapat informasi dari Zoom-nya? Biasanya iya Pak, kalau udah mau mendekati habis baru muncul notif kalau mau habis gitu Pak. Kasih ya, oke. Berarti sekarang kita sudah genep ya 10 orang, 11 sama saya ya. Laki-lakinya ada Rizky Ardi, Rea Alif, sama Rizal Rizky Dewandana. Ya. Selebihnya itu perempuan semua ya. Mbak Sakila ini lagi di klinik. Ada yang lagi di klinik lagi nggak? Atau pas lagi sekarang lagi di kos-kosan? Ngomong-ngomong kok lagi di klinik, emangnya udah kerja? Mbak Sakila? Enggak, Pak. Ini apa namanya? Vaksin, Pak. Oh, vaksin. Nunggu vaksin, mau vaksin. Iya, Ambil vaksin, iya ya. Apalagi memvaksinkan. nunggu vaksin, Pak. Ya, semoga aja nggak pas ini ya, nggak pas habis waktunya masih sisa. Saya sedikit ngasih video untuk nanti biar tahu alat-alat apa yang mau kita steril paling nggak di alat anestesi kita sendiri. Oke. Ya. Di sini ada gambar nanti. Nah, di sini ada yang disebut dengan laryngoskop. Ya. Yang lagi dipegang itu laryngoskop tuh. Terus ada stilet, ada ET, ada cuff, ada negil, ada OPA, ya. Oke. Nah, laryngoskop. Nah, ini nanti di yang bagian nekuknya itu yang kita bersihin. Ya. Kemudian ET. Kalau ET ini disposable, sekali pakai buang. Nah, sekali pakai buang. Terus ada OPA. Nah, ini OPA ini dibersihkan bagian dalamnya itu pakai pembersih untuk bersihin dot. Nah, kalau ini stilet untuk membantu nekuk ET tadi kalau tutupannya kurang. Kalau ini cuff atau face mask untuk bantu transportasi oksigen. Nah, ini ada suction tube atau slim suction. Nah, kalau ini SPAD, ya. Nah, ini kalau tape ini nanti untuk nggak perlu disinfeksi. Nah, ya ada yang itu Megil atau Negil. Oke. Sebenarnya masih ada yang lain untuk alat-alat kecil. Ya. Segitu pengantar saya tentang video. Jadi langkah awal kita sebagai perawat ataupun penata anestesi itu nantinya kita membersihkan alat kita sendiri. Alat-alat anestesi itu enggak semuanya dibawa ke
dibawa ke ruang sterilisasi ataupun alat-alatnya itu disterilisasinya. Alat-alatnya kebanyakan kita cuci sendiri atau kita desinfeksi sendiri. Kemudian biasanya di beberapa rumah sakit itu dia disediakan untuk ruang anestesi itu ada ruang khusus untuk UV, alat-alat anestesinya. Nah, pada saat kita mengumpulkan, kita harus safety dulu untuk petugasnya. Kita perawat atau penata anestesi ini sudah harus ready dengan kesiapan APD. Karena alat-alat anestesi kita itu terpapar dengan cairan tubuh pasien. Cairan tubuh pasien sehingga kita juga perlu perhatian aware dengan tubuh kita sendiri. Karena beresiko nanti kita juga tertular dari penyakit yang ada di tubuh pasien. Apalagi sekarang kan COVID ya, itu sangat beresiko sekali. Kemudian setelah itu baru alat-alat anestesi ini kita lakukan desinfeksi tadi dengan macam-macam, tadi ada dengan DTT, atau kalau di anestesi biasanya nggak sampai disterilisasi, cukup dengan DTT aja, atau enggak dengan desinfeksi biasa, pakai cairan direndam terus dipakai lagi, atau enggak langsung disimpan di mesin UV, gitu aja. Terus kita perlu ada handscoon panjang sampai menutupi siku, terus apron, kacamata Google itu, terus atau face shield, terus boots, dan sikat. Kalau nggak ada sikat ya cari kasa yang dia masih layak untuk pakai. Terus untuk bagian tersulit biasanya pakai sikat yang khusus untuk pembersih dot itu. Karena kayak di OPA tadi itu biasanya kita bersihinnya agak sulit kalau pakai sikat yang gede. Karena kan pasti kena cairan tubuh pasien, lendir, terus ada sekret darah. Itu sangat beresiko kalau sampai kena bagian tubuh kita, apalagi kalau ada yang luka. Misalnya kan kalau HBsAg atau itu kan bisa menulari lewat cairan tubuh. Apalagi kalau ada luka terbuka, makanya kita perlu pakai pelindung diri buat diri kita dulu kan, supaya aman kitanya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya tentang materi skill lab tadi itu? Ada yang kurang jelas? Jadi memang kalau online ini saya jadi nggak bisa maksimal memang ya, karena keterbatasan alat yang biasanya kita pegang langsung ini cuma lewat video. Jadi jelasinnya kayak nggak bisa maksimal itu ya. Ada yang mau ditanyain? Halo, belum tidur Mbak? Mbak Novi, Mas Rizky, Mbak Sulisyani,
Mbak Tika, Mbak Sakila, Mas Rea, Mas Rizal, Mbak Wafa, Mbak Feni, Mbak Cynthia. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, kalau saya tanya gimana? Bapak Sulis mau tanya, Oke, boleh. OPA itu buat apa ya, Pak? OPA ya. OPA OPA itu adalah oropharyngeal airway. Jadi oropharyngeal airway itu berguna untuk pada saat pasien gagal nafas. Karena saluran nafasnya tertutup oleh lidah. Ya. Jadi oropharyngeal itu membantu membuka jalan nafas dengan meletakkan posisi lidah pada tempat yang seharusnya. Karena posisi lidah itu tahu orang ngorok. Mbak Sulis pasti pernah dengar orang ngorok kan? Tahu. Iya, pasti atau Terus nggak pernah ngorok. Oh ya. Ya. Jadi orang ngorok itu karena lidahnya itu jatuh karena dia terlalu menengadah, atau enggak, dia bukan menengadah, justru malah posisinya kayak gini. Itu menutupi jalan nafasnya. Nah, kalau sampai terus-terusan jalan nafasnya itu tertutup, itu bisa mengganggu sistem oksigenasinya. Ya kan? Nanti kan kalau dia gagal nafas, kan beresiko dia bisa mati kan, matang otak karena nggak tersuplai oksigen ke dalam otaknya. Nah, ketika terjadi pasien itu jalan nafasnya terganggu, selain dengan memposisikan dia jaw thrust atau head tilt, itu salah satunya dengan bantuan OPA. Jadi kita nggak perlu capek megangin supaya rongganya terbuka. Nah, OPA ini masuk dalam mulut. Dia begini. Nah, ini karena di sini ada lubang untuk nafasnya di sini ya tadi itu ya. Ada salurannya. Ini masuk dalam mulut kita. Ke dalam. Nah, nanti kita ada cuff-nya itu untuk nutup bagian, atau kita langsung sambungkan ke oksigennya. Kita posisikan aja kalau memang nggak ada apa-apa lagi, kita ada OPA itu. Dorong sampai mentok. Di atas lidahnya. Nah, masuk sampai ke dalam. Itu supaya dia bisa mengeluarkan udaranya. Kalau ada gangguan, dia berarti bunyinya pasti snoring namanya, snoring, ya, mengorok. Karena posisi lidah itu menutupi jalan nafasnya. Bunyinya seperti itu. Ketika kita masukkan OPA tadi itu membantu melegakan jalan nafasnya. Karena dia ada selahnya sehingga selahnya itu mendorong ini mana ya? Ini harusnya lidah itu begini, tapi dia posisinya jatuh begini, sehingga menutup jalan nafas yang di gimana ya? Susah ya. Jadi jalan nafasnya ketutup karena lidah ini jatuh ke bawah. Harusnya dia begini, ya kan? Dia jatuh begini. Nah, ini menutupi jalan nafasnya. Nah, itu nanti OPA itu masuk lewat sini. Nah, ini diangkat begini, diangkat. Nah, ini
membuka jalan nafasnya. Sehingga yang di sini ini ada udara masuk lagi. Jadi bisa biasanya kayak gitu. Spontannya biasanya. Ya. Kayak gitu ya Mbak. Apa tadi? Nur apa? Nah, Sulistiani ya. Mbak Sulis ya. Ya, Pak. Makasih. Ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Bisa buka-buka YouTube. Jadi jangan buka OPA yang lain. Jadi fungsi dari OPA bisa dilihat. Sekarang kan gampang sosial media kan. Oke, mungkin ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin. Boleh, apa namanya, tentang anestesinya. Soalnya kan di luar. Bapak izin boleh tanya out of topic nggak Pak? Oke, boleh. Siapa nih? Mbak Tika ya? Kan berhubung Bapak sebagai penata anestesi ya. Saya waktu itu lihat trial version. Gimana? Di TikTok gitu Pak, tentang kalau dia itu udah dokter spesialis anestesi. Nah, di kolom komen itu ada perdebatan kalau misal kayak yang penyuntikan anestesi Bentar. Kok potong? Bentar Mbak Tika sebentar. Mbak Tika. Mbak Tika. Dong ini katanya. Halo. boleh oleh penata anestesi semester 1 kita belajar itu kan ada kayak. Bentar, suaranya tadi hilang tadi tuh. Mbak Tika, halo. Halo Pak, sudah jelas belum Pak? Baru mulai jelas nih. Coba pelan-pelan. Iya Pak, jadi singkatnya seperti misal kayak perbedaan persepsi gitu loh Pak, kayak misal si dokter itu dia tidak pernah menemukan kalau misal di ruang operasi yang ada beliau, kalau penyuntikan anestesi spinal itu tidak boleh dilakukan oleh penata anestesi. Yeah. Sedangkan seingat saya dulu ada yang namanya tugas pelimpahan. Iya. Pelimpahan delegasi ini. Diperbolehkan. Nah, sebenarnya pada praktek sesungguhnya di rumah sakit itu yang kerap terjadi seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Tika ya. Polemik di dunia anestesi sendiri karena memang sebenarnya semua itu adalah tugasnya dokter spesialis anestesinya, bukan tugas perawat ataupun tugas penata anestesi, bukan. Kalaupun kita sampai melaksanakannya itu dengan delegasi ataupun dengan pelimpahan tugas oleh dokter spesialisnya, memang di beberapa rumah sakit ada petugasnya, perawat atau penata anestesi itu sama sekali tidak boleh melakukan tindakan spinal ataupun SAB, subarachnoid block regional anesthesi, itu sama sekali nggak boleh. Kalau mengintubasi atau masang LMA atau ngeblok saraf ataupun ya
di bagian manapun sarafnya di blok ya, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk spinal itu biasanya ada dokter spesialis yang memang dia saklek, penata atau perawat anestesi sama sekali tidak boleh melakukan tindakan itu. Bahkan seperti halnya di Jember. Di Jember itu perawat atau penata anestesi tidak boleh melakukan tindakan RASAB, Regional Anesthesia Subarachnoid Block, tanpa bimbingan dari dokternya. Bahkan sama sekali nggak pernah melakukan. Waktu saya ikut pelatihan di Jember, itu mereka tidak pernah melakukan spinal. Dari mereka mulai bergabung di anestesi sampai sekarang, mereka nggak boleh melakukan yang namanya tindakan spinal. Itu nggak boleh. Tapi kalau di tempat saya di Siaga Medica memang masih didelegasikan, kita didelegasikan oleh dokter spesialisnya, diizinkan untuk melakukan, tapi harus ada izin dari mereka. Nggak boleh kita semua mau, karena dikhawatirkan kalau sampai terjadi high spinal, karena kalau kita salah tempat juga itu berakibat pasien, karena kontraindikasinya itu pasti pasien yang setelah dilakukan spinal itu tensi drop. Ya, kalau kita nggak, apalagi kalau kita sendiri, kita semuanya mau eksplorasi ya, kok mau nyobalah, tapi nggak ada dokter, kita coba. Nah ini berisiko, sangat berbahaya, karena kalau kita nggak tahu itu, dengan pemberian dosis lebih, terus kita dengan pemberiannya juga terlalu cepat, biasanya cairannya masuk, obatnya itu masuk ke dalam arachnoid blocknya tadi, arachnoidnya itu, subarachnoidnya itu terlalu cepat, sehingga mempercepat penurunan ataupun hipotensi. Nah itu berisiko terjadi shock hipovolemik. Kalau shock hipovolemik nggak langsung dilakukan tindakan, berarti kan ibaratnya jantung yang harusnya nerima suplai darah ataupun cairannya itu untuk dipompa, itu kurang kan? Ya berisiko pasien bisa mati, sampai mati, meninggal. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau kita melakukan spinal tersebut. Makanya beberapa dokter spesialis anestesi itu sama sekali tidak mengizinkan penata ataupun perawat anestesi untuk melakukan tindakan spinal. Kecuali kalau mereka, silakan mas, ada mereka di situ, atau kita dapat delegasi ataupun pelimpahan. Tapi itu juga kita harus sudah terlatih, benar-benar terlatih, sudah tahu kondisi, terus bagaimana kondisi pasien, kita konsulkan ke dokter spesialisnya, kondisinya seperti ini dok, dia ada riwayat ini, terus bacaan labnya bagaimana, terus tensinya segala macam. Oh iya silakan, mungkin dengan dosis berapa, jangan terlalu tinggi mas, atau cukup di antara siasnya aja. Kadang juga kan kondisi tulang pasien itu juga mempengaruhi kita untuk ngambil posisi untuk nyuntikkan obatnya itu, untuk memasang spinalnya itu. Kalau dia stenosis atau apa namanya, scoliosis, itu kan posisi tulangnya itu sudah nggak beraturan, sudah nggak lagi simetris kan, sudah bengkok-bengkok segala macam. Nah, itu kadang kita perlu juga, nggak bisa medial, tapi paramedial dari sisi samping untuk spinalnya. Makanya ada kesulitan tertentu di pemasangan spinal itu. Nah, maka itu apalagi memang itu sudah khusus ranah spesialis anestesi sebenarnya.
Nah, mungkin ya seperti itu yang didengar sama Mbak Tika ya, bahwasanya bisa jadi di satu rumah sakit penata atau perawat anestesi sama sekali tidak boleh melakukan. Tapi di tempat-tempat tertentu, mungkin di tempat terpencil yang nggak ada dokter spesialis, tapi mereka di rumah sakit itu di cover oleh dokter yang ada di luar kota, sehingga nggak masalah kalau kita sampai melakukan tindakan menyepinal ataupun menganestesi regional subarachnoid block tadi. Nah, kurang lebihnya kayak gitu mungkin Mbak Tika. Ya, yang namanya rumah sakit itu ada kebijakan sendiri dari masing-masing dokter spesialisnya. Kita sebagai penata ataupun perawat anestesi nggak bisa bertindak semaunya, nggak bisa, karena mereka yang bertanggung jawab. Kalau kita menurut mereka ternyata, oh kamu melakukan hal ini semaumu, ya sudah, silakan bertanggung jawabkan. Kalau sampai pasiennya ares ataupun mati, kalau dia nggak mau tanggung jawab, ya jadi tanggung jawab kita, kan bahaya. Karena secara etika itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab dokter. Jadi kalau dokter mau berlepas tangan, jelas kita bersalah di mata hukum, karena kita nggak punya wewenang untuk melakukan tindakan itu, kecuali dengan pendelegasian ataupun dokter mengizinkan. Kurang lebihnya kayak gitu Mbak Tika ya, gitu Mbak. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Sama. Ada lagi mungkin yang lain yang mau tanyakan? Siapa? Yang laki-lakinya mau nanya? Ada lagi yang mau tanyakan? Pak Tika izin bertanya lagi, boleh nggak Pak? Boleh banget. Ya. Kan kami kelompok 3 beberapa waktu yang lalu baru Zoom skill lab juga sama Bu Nova tentang materi anestesi spinal. Ya. Cuman pada saat itu kan saya tanya ke Bu Nova tentang bagaimana patokan kalau anestesi spinalnya dilakukan ke orang yang punya gangguan Coba diketik aja Mbak, diketik. Mbak Tika. Skoliosis. Itu yang saya tanyakan kan kalau tulang baik Pak. Sebentar, coba diketik. Soalnya tadi suaranya keputus. Diketik coba. Bapak pertanyaannya panjang. Ini udah jelas belum suaranya Pak? Udah sekarang udah. Tadi waktu mulai pertanyaan kok. Jadi begini ya Pak. Kemarin kan tanya Bu Nova. Ya. Dari yang tanya Bu Nova ya Pak, kalau kan di materi ada yang patokan kita mengidentifikasi lumbal itu ditarik dari krista iliaka ke belakang. Ya. Nah, waktu itu saya bertanyanya kalau yang punya kelainan skoliosis kan otomatis kelainan tulang punggungnya itu agak miring gitu ya kan Pak. Itu tapi Bu Nova jawabnya katanya tidak berpengaruh. Kalau dari itu tapi kayak Bu Nova nyuruh coba cari referensi atau tanya lagi ke siapa kayak gitu Pak. Benarnya gimana? Apakah tulang patokan itu juga digunakan ke yang penderita skoliosis itu atau tidak? Iya. Oke. Gitu Pak. Iya. Oke. Mbak Tika, pertanyaannya bagus banget ya.
Ya, kalau memang untuk pasien skoliosis, sepengalaman saya, ya seperti yang memang dikatakan Bu Nova, kontur tulang itu tidak bergeser, tidak berpindah, enggak, kecuali ada kompresi, ya, kecuali ada kompresi. Kompresi itu dia patah, ruas tulangnya itu patah, ruas tulang dari lumbal torakalnya itu mungkin yang seharusnya sebesar ini, maksudnya dia selebar ini ya, selebar ini, tapi karena press dia jadi segini. Nah, ini ada kelainan, entah dia TB atau dia karena jatuh dengan trauma, ya. Dia posisinya skoliosis itu hanya bergeser, tapi tidak, waktu kita periksa kalau gampangnya itu disias sepertiganya itu, ya, tarik ke belakang memang tetap ketemu di situ, cuman dia bentuknya karena sudah nggak terbuka lagi. Kalau kita suruh pasien itu nunggu Pak, harusnya kan dia posisinya tegak, terus kepalanya nunduk, kita raba itu sudah buka, ruasnya itu sudah buka untuk orang normal. Tapi karena dia skoliosis, rapat rasanya, rapat, jadi nggak ketemu ruas untuk yang harus kita masukin jarumnya itu. Dia tetap posisinya di situ tulangnya, nggak bergeser, ya, nggak bergeser. Tapi karena bentuk tulangnya sudah nggak normal, karena dia skoliosis tadi, jadi blengkong-blengkong. Kita mau nyari selahnya itu, waktu masuk jarumnya itu biasanya mentok karena kegencet sama tulangnya dia. Nah, kalau dokter spesialis atau penata atau perawat anestesi yang sudah berpengalaman, dia senior, dia pakainya paramedial, bukan medial lagi. Jadi dari sebelah sisi samping. Jadi dari sisi samping, bukan dari sisi tengah. Kita ambil garis tengahnya itu lagi enggak, tapi di luar, dari luar, sisi ruas luar, dari samping, bukan dari tengah ini. Kalau harusnya kita ke tengah begini, ini kita ambilnya dari sini, atau dari sininya, atau dari sininya ya, ini. Posisi jarumnya seperti ini, bukan begini lagi. Yang kalau normal kan lurus begini, ya Mbak Tika, begini. Tapi karena ada kelainan skoliosis, Iya, Pak. dia bentuknya bagaimana? Kalau dia S-nya ke kanan, berarti kan lengkungannya lebih besar dari sisi kiri begini. Nah, jadi kita ambil dari sisi yang kirinya supaya dia bisa masuk ke ruasnya. Tapi kalau dia bengkongnya ke sebelah kiri, berarti kita ambilnya dari sebelah kirinya yang ruas lebih besarnya bukanya. Kalau kita merasa bisa, kita merasa bisa, atau enggak, kan ketemunya biasanya kalau kita tarik dari siasnya itu, ketemunya itu biasanya di lumbal 34 atau 23. Boleh naik satu, boleh satu ruas boleh, atau satu turun bawah 34, 45. Tapi kalau terlalu turun, resikonya adalah yang kena sensoriknya aja, tapi motoriknya nggak keblok. Kakinya masih tetap gerak. Oke, sebentar ya, ada panggilan masuk sebentar.
Oke. Begitu Mbak Tika. Untuk kurang lebihnya, kalau secara pengalaman saya memang skoliosis itu tidak merubah bentuk tulangnya. Maksudnya posisinya. Hanya dia bentuk dari normalnya dia sudah nggak sesuai lagi karena dia melengkok-melengkok lah itu. Kalau skoliosis itu kan. Karena ruasnya yang seharusnya bisa kita ambil dari tengah, ini harus kita ambil paramedial kanan atau kiri sesuai dengan bukaannya dia. Nah, jadi itulah seninya kalau kita melakukan tindakan spinal. Tapi memang nggak semua rumah sakit dokternya mengizinkan perawat atau penata anestesinya untuk melakukan tindakan spinal tadi ataupun subarachnoid block. Ya. Gitu mungkin Mbak Tika. Sudah jelas? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin karena udah malam, mungkin ada yang istirahat. Ini kok lebih dari 40 menit ya? Mbak Sakila. Iya Pak. Ini lebih dari 40 menit, ini pakai yang yang kayak biasanya atau bukan ya? Yang biasanya itu cuma 40 menit mati, 40 menit mati loh. Iya, saya juga bingung Pak. Ini lebih dari 40 menit nggak mati-mati, alhamdulillah sih. Maksudnya cukup sekali record aja sudah tercover semua. Kalau kemarin tuh saya 2 kali pertemuan itu dia harus 40 menit mati, terus kita masuk link lagi, 40 menit lagi, masuk link lagi gitu. Tapi alhamdulillah malam ini nggak perlu double link atau sampai triple link. Cukup 1 link aja sudah, 1 kali sudah alhamdulillah. Ya insya Allah aja besok-besok gini lagi. Oke. Untuk pertanyaannya sudah cukup? Mbak Sakila sudah cukup? Trial version. Sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup ya. Karena sudah malam juga, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kalau memang karena kita cuma sekali pertemuan ya, jadi saya kalau ada kurang-kurang yang nggak baik, ya jelas dari saya mohon maaf. Kalaupun ada yang berguna atau bermanfaat, ya silahkan digunakan. Semoga juga memberi manfaat dan barokah buat kita semua. Ya, menambah keilmuan di khasanah anestesi, khususnya perawat ataupun penata anestesi. Kemudian saya sampaikan bahwasanya kalian nanti bekerja di anestesi itu ya jangan milih-milih pasien. Milih-milih pasien di sini adalah jangan melihat gampang atau sulitnya tindakan anestesinya. Tapi prioritaskan kalau bisa yang sulit sekalian. Karena di pasien yang sulit, tindakan yang sulit, maksudnya dengan kondisi pasien jelek, itu mengasah skill kita sebagai perawat atau penata anestesi, sehingga kita terbiasa dengan kondisi pasien yang susah dan bisa kita memiliki skill yang lebih bagus. Seperti itu ya. Dari saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.